Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Saudaraku kekasih Allah, dambaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan bertambahnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan keberkahan demi keberkahan kepada kita semuanya untuk menjalankan kehidupan di dalam dunia bekal akhirat kita nanti. Salawat kita sampaikan hadiah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan, mahabbah dan rindu kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara otomatis rizki yang kita dapat bertambah dan bertambah karena kecintaan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kekasih Allah, dambaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa. Pandangan yang begitu indah, organ tubuh yang begitu sempurna Allah ciptakan buat kita. Andaikan Allah ciptakan kita, organ tubuh kita diciptakan oleh Allah tidak sempurna. Mulut kita ada di jidat, mata kita ada di telunjuk, bahkan kuping kita ada di kepala. Kita bisa bayangkan, maka rasa syukur yang Allah berikan kepada kita sungguh nikmat. Begitu sempurnanya Allah taruh mata kita, Allah taruh telinga kita, seluruh organ tubuh yang begitu sempurna Allah ciptakan buat kita. Ini merupakan nikmat yang sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan, kita ucapkan alhamdulillah ketika Allah berikan nikmat kepada kita. Bahkan kalau Allah pun berikan musibah kepada kita, bukan serta-merta Allah berikan musibah kepada kita, tapi itu Allah berikan bertambah nilai keimanan kita kepada Allah, bertambah nilai ketakwaan kita kepada Allah. Maka kata Allah, idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kita diberikan musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembalikan lagi kepada Allah. Ucapkan kalimat tasbih dan zikir kepada Allah. Ketika kita diberikan ujian kepada Allah, permisi, ucapkan astaghfirullahalazim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sungguh luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan dari segi amaliyah yang Allah saja berikan kepada kita, tapi syukur nikmat dari diri kita yang kita harus rasakan. Makanya dikatakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat johiriyah maupun batiniyah. Coba andaikan Allah ciptakan kita, saat ini Allah berikan ujian dan cobaan kepada kita, kita tidak bisa berjalan, kuping kita tertutup, mata kita buta. Andaikan, nikmat apa yang Allah dustakan? Tidak bisa menikmati keindahan apa yang telah Allah berikan kenikmatannya. Ini yang sangat disyukuri oleh Allah kepada kita, terutama sebagai
hamba dan umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama begitu pun orang yang buta, yang tuli, dikasih nikmat sama Allah, bukan berarti kebencian Allah dan murka Allah yang datang. Tapi sungguh dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, zikirnya, tasbihnya, ibadahnya. Bahkan berapa banyak saudara-saudara kita yang tertutup matanya, mereka menghafalkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyibah dan menghafal Al-Quran. Maka oleh sebab itu ikhwafillah, kekasih Allah, dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang telah Allah berikan ini sungguh luar biasa. Maka oleh sebab itu kenikmatan yang telah Allah berikan ini menjadikan nilai pelajaran kepada kita supaya kita menjadi abdan syakuran, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat-kalimat syukur, as-sana'u bil kalami ala mahmudi bi jamili sifatih. Kita memuji dengan asmanya Allah, dengan sifat-sifatnya Allah, itu pun Allah merasa girang dan bangga. Apa nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan sifatnya Allah? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan ketika nikmat dicabut nyawa kita pun, man mata akhir hayatihi bi qauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahkan barang siapa orang yang bertasbih, berzikir kepada Allah di masa sakitnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sungguh nikmat yang telah Allah berikan ini luar biasa. Andaikan lautan kita jadikan tinta menulis kata nikmat dan syukur kepada Allah, maka tidak akan cukup tinta itu dijadikan kata-kata. Pujian asmanya Allah, syukur nikmat Allah, tasbih zikir kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, belum itu bisa menjadikan nilai ibadah kita agar dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah kekasih Allah, dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang Allah berikan kepada kita ini adalah merupakan nikmat yang sungguh luar biasa. Mulut kita Allah berikan untuk bertasbih, berzikir kepada Allah. Tangan kita dipergunakan untuk hal-hal yang positif, kaki kita dilangkahkan untuk yang baik. Maka ketika kita ingin beribadah, melakukan kegiatan kita, bekerja dalam rumah tangga pun, atau aktivitas apapun, biasakanlah kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka segala gerak-gerik kita, langkah kita, jalan kaki kita, semata-mata karena nikmat rizki yang Allah berikan. Karena Allah katakan tidak ada kekuatan melainkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur, semakin nikmat kehidupan kita semuanya. Insya Allah kata syukur kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Saudaraku,
kekasih Allah, dambaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bicara sabar, ikhlas, itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. As-sabru yu'unniu ala kulli amalin fasabr. Lakukanlah kesabaran, keikhlasan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang sabar. Ikhwafillah, kekasih Allah, dambaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di tengah para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadahkan tangannya minta kepada Allah. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di tengah para sahabat? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata di tengah-tengah para sahabat, sambil pun Rasulullah tersenyum memandang para pengikut dan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, isbir wa syukri, sabar dan bersyukurlah. Maka lintasan-lintasan Rasulullah ketika Rasulullah berkumpul pun di tengah sahabat. Ketika Rasulullah melakukan perkumpulan di tengah-tengah para sahabat, ada sahabat yang tidak terlihat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun bertanya, aina fulan, bagaimana keadaan si fulan? Kata sahabat bahwa si fulan sedang sakit. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kaifa sihtum, dan bagaimana keadaan kamu? Kemudian dijawab oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillahi ala ni'ami. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah. Maka bukan kita bangga diberikan harta yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangga dengan rumah yang mewah, harta yang berlimpah, bangga dengan apa yang kita miliki, tapi kita bangga nikmat syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak saudara-saudara kita mobil berlimpah, harta meluah, rumah mewah, kehidupannya selalu megah, tapi setruk, tidak ada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak bisa menikmati hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ditarik nikmat sama Allah. Maka bersyukur kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan akal yang sehat, diberikan badan yang sehat, agar apa? Agar nilai ibadah kita yang seharusnya bertambah dan bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ziyadatul khair bil khair, tambahnya kebaikan di dalam kebaikan, insya Allah itu pun merupakan syukur. Maka ikhwafillah, kekasih Allah, dambaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kisahnya memberikan ujian dan cobaan kepada kaum Nabi Sulaiman pada waktu itu, peristiwa Ratu Balqis. Kita ingat pada kaum Saba, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Ibarat tanaman ditanam langsung tumbuh buah-buahan segar, bunga-bunga segar. Sama seperti Indonesia, nanam pohon, tumbuh pepohonan yang indah, nanam kayu, tumbuh pepohonan yang rindang. Rakyat makmur, buminya subur, diberikan kenikmatan dari Allah. Tapi ketika kaum Saba kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat nikmatnya karena kurang bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kaum Saba diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kenikmatan tapi azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita
selaku bangsa Indonesia ini termasuk bersyukur. Apalagi kalau kita lihat di dalam ayatnya Allah, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunu nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Sudah kelihatan gunung-gunung bertaburan bagaikan kapas, lelautan berontak. Semua sudah terjadi di bangsa Indonesia. Teguran-teguran, angin puting beliung sudah terjadi. Karena apa? Karena ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan, kita lihat di televisi, bahkan fenomena kehidupan. Ketika ada badai, ketika ada tsunami, jarang sekali orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya mereka mengucapkan kalimat tolong, tolong, tolong. Memikirkan hartanya, anaknya, keluarganya, benda yang dibawa. Padahal kalau dia yakin kepada Allah, kalimat Allah dijanjikan man mata akhir hayatihi bi qauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Padahal sudah janjinya Allah, kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal di dalam hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangankan harta dunia yang dia miliki, tapi surganya Allah menantikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbondong-bondong berpesta membawa keindahan di tepi pantai, tiba-tiba keindahan diraup oleh Allah, dihajar oleh Allah melalui tsunami. Kita sedih dan menangis. Tidak ada saudara kita yang mengucapkan kalimat tasbih dan zikir. Ikhwah, kekasih Allah dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat tasbih dan zikir adalah merupakan awal dari syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita saksikan iklan tersebut. Saudaraku, kekasih Allah, dambaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bicara nikmat, syukur, sungguh luar biasa. Ketika kita menikmati hidup kita, jalan kita, apa adanya dengan nikmat yang telah Allah berikan, itu terasa indah. Bibir kita bertasbih, hati kita bertasbih, pikiran kita jernih, dan insya Allah semua pun akan diberikan kejernihan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ikhwah fillah, kekasih Allah, dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali bab yang mengatakan syukur kita, nikmat kita kepada Allah dengan untayan selain kalimat tasbih dan zikir kepada Allah. Apa yang telah Allah berikan musibah dan ujian, patutlah kita syukuri. Yang terkadang manusia sangat berbeda. Dikasih hujan, minta panas. Dikasih panas, minta hujan. Ini manusia yang kurang bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dikasih nikmat dari Allah, rezeki yang halal, yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, banyak sekali saudara-saudara kita yang kufur atas nikmatnya. Sebesar apapun, sebanyak pun harta yang kita miliki,
Andaikan syukur itu tidak kita rasakan di dalam diri kita, maka kita akan merasa kurang atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saudaraku, kita hanya bisa melihat, memandang, dan bahkan kita bisa merasakan. Makan kita satu hari hanya 3 kali. Kita punya anak, punya istri, itu pun makan hanya 3 kali dalam satu hari. Bahkan lebih. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di balik kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, banyak saudara-saudara kita, keluarga kita pun yang harus merasakan kenikmatan apa yang kita rasakan. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah memasak sup, kemudian supnya diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah kuahnya. Agar apa? Agar tetangga kiri kanan bukan hanya menyium bau dan wanginya masakan itu, tapi bagaimana tetangga bisa merasakan kenikmatan apa yang kita rasakan. Ini pun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika kita kufur atas nikmat dari Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Saudaraku, kekasih Allah, dambaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa kaum Saba, peristiwa organ tubuh kita yang begitu sempurna, bahkan peristiwa saudara-saudara kita yang kurang bersyukur banyak sekali, itu menjadikan pelajaran barometer agar bertambah nilai syukur kita, bertambah nilai kenikmatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya bertambah keberkahan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur bukan karena harta yang banyak berlimpah, bukan. Rumah yang mewah, bukan. Harta yang kita miliki megah, bukan. Tapi syukur apa yang kita rasakan dan apa yang kita nikmati. Sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan organ tubuh kita yang begitu sempurna. Agar apa? Agar semata-mata kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia adalah manusia yang sempurna. Supaya apa? Illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali surat Ar-Rahman mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Kita dikasih pandangan yang indah, organ tubuh yang begitu sempurna, pikiran yang begitu jernih. Ini pun syukur nikmat dari Allah. Jangan kita sampai mengejar harta yang berlimpah akhirnya menghalalkan segala cara. Korupsi merajalela, menjatuhkan satu sama lain. Bahkan zaman sekarang bangsa Indonesia ini lagi diuji dengan adanya COVID. Pengangguran semakin banyak, kekhawatiran penyakit semakin merajalela. Intinya berkeyakinan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Adanya penyakit di hati kita itu karena adanya di diri kita. Adanya rezeki kita itu karenanya ada di diri kita semuanya. Garis tangan kita akan berubah tergantung dari hati dan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rezeki, maut, jodoh sudah Allah atur, tinggal manusianya untuk merubahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan banyak sekali dari kaum-kaum kita, innallaha
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bakal berubah satu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Artinya, rubahlah dengan syukur, rubahlah dengan nikmat, rubahlah dengan ibadah, rubahlah dengan husnuzon kepada Allah. Jangan suuzon kepada Allah. Kita duha kalau dalam kesulitan saja. Allahumma in kana rizqan fis sama'i fanzilhu, ya Allah, kalau memang ada rezeki dari langit Kau turunkan. Wa in kana fil ardi fahriju, kalau Kau memang rezeki dari bumi Kau keluarkan. Wa in kana haramta fahalalhu, kita minta kepada Allah. Insya Allah rezeki kita bertambah, nikmat kita bertambah, syukur kita bertambah, meninggal kita husnul khotimah, keluarga kita pun jadi berkah. Amin. Ya Allah, ya mujibah sailin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.